PSIS Semarang mau kemana? Nah, ini yang akan saya bahas tentang PSIS Semarang di Liga Indonesia musim ini, di mana saat ini semua tim Liga Indonesia sudah memainkan pertandingan sampai yang ke-11 ya, dan sekarang PSIS Semarang ini berada di peringkat ke-4 ya. Berada di peringkat ke-4, yaitu di bawah dari Arema Malang, Persib di peringkat kedua ya, Arema Malang di peringkat ketiga, lalu di puncak klasemen ada Bayangkara. Lalu di peringkat kelima ada Bali United, peringkat keenam ada Persebaya Surabaya. Nah, yang saya ingin katakan sesuai judul konten saya, PSIS Semarang ini mau kemana? Nah, ini saya lihat data dari PSIS Semarang yang beberapa kali saya juga buat konten tentang prediksi skornya PSIS Semarang. Banyak terjadi hal-hal di luar dari dugaan PSIS Semarang. Ya, faktor apakah yang membuat PSIS Semarang ini boleh dibilang ya 3 pertandingan terakhir sangat jelek performanya? Kita lihat ya, PSIS Semarang ini peringkat ke-4. Dari 11 pertandingan sudah mencetak 13 gol ya, dan kemasukannya 7. Jadi kalau boleh dibilang lini depan dari PSIS Semarang kalau datanya secara keseluruhan itu masih oke lah. Masih ada power untuk mencetak gol. Walaupun masih sangat kesulitan untuk mencetak gol, walaupun sudah ada power, tapi sebenarnya dengan rata-rata hanya 1% per laga pastinya gitu ya mencetak gol, itu sebenarnya masih terlalu minim banget. Apalagi PSIS Semarang ini termasuk tim yang boleh dibilang tim papan atas ya. Lalu di pertahanannya dari 11 pertandingan kemasukan 7, jadi artinya masih bagus lah pertahanan dari PSIS Semarang, karena rata-ratanya hanya 0,7an lah, rata-ratanya seperti itu ya. Saya nggak munculkan datanya di sini karena ini saya buat ini secara on air aja. PSIS Semarang ini mau kemana ya. Dan kita lihat lebih dalam lagi, kenapa saya bisa bilang PSIS Semarang ini, kalau boleh disimpulkan ya, sejauh ini dengan 11 pertandingan yang sudah dijalani, boleh dibilang ini PSIS Semarang berada di performnya yang sangat menurun drastis ya. Mungkin di awal-awal boleh dikatakan pertandingan pertama sampai pertandingan ke-8 itu boleh dibilang oke, nggak pernah kalah ya. Tapi di 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang ini sudah menelan 2 kali kekalahan dan 1 hasil imbang. Sebenarnya cukup normal lah sebuah tim dari 11 pertandingan, oke lah kalah 2 kali, imbangnya berapa kali ini PSIS Semarang? Kita lihat. PSIS Semarang imbangnya ini, wah saya harus buka datanya. Imbangnya 4 kali. Nah ini ya, dari 11 pertandingan imbang 4 kali, kalahnya 2 kali. Menangnya hanya 5. Ya ini boleh dibilang statistik seperti ini kalau saya simpulkan ya bukan tim yang harusnya berada di 4 besar atau tim papan atas. Kenapa? Ya karena performnya seperti ini kalau secara keseluruhan ini bukan benar-benar tim yang boleh dikatakan untuk pesaing yang cukup berat nanti di 3 besar. Kalau kita lihat dari yang peringkat 1 sampai 3 lah katakan, kita lihat Bayangkara dan Persib, atau boleh Arema deh. Itu ya mungkin Arema masih oke lah, sama PSIS Semarang itu masih sama. Tapi kalau boleh dibilang dengan performanya PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir, bahkan 4 pertandingan terakhir aja sudah ada tanda-tanda PSIS Semarang ini ada kemunduran ya. Kita bahas 4 match terakhirnya PSIS Semarang ya. Aku nggak munculin datanya di sini, jadi kalian nyimak aja ya. PSIS Semarang pertandingan ke-8 itu memang menang 1-0 atas Barito Putra ya. Hanya memasukkan 1 gol saja ya. Tapi oke lah, is oke ya. Tapi yang saya katakan sebelumnya lagi, pertandingan ke-7 itu PSIS Semarang menang 3-0 atas Persik Kediri. Power mencetak gol ini luar biasa ya. Namun di 4 pertandingan terakhir termasuk PSIS Semarang menang lawan Barito itu minim banget menangnya, 1-0 aja. Ada kemunduran walaupun nggak terlalu signifikan banget ya waktu itu. Tapi setelah itu lawan Persib kalah 0-1, nggak mencetak gol ya. Lalu lawan Bali United imbang, nggak mencetak gol lagi. Lalu lawan Borneo kemarin kalah, nggak mencetak gol juga kalahnya. Jadi persoalan yang harus diperbaiki bahwa PSIS Semarang, kalau saya lihat permainannya saat melawan Persib, lawan Bali United, lawan Borneo, ya mungkin memang tipe dari PSIS Semarang saat itu memang bermain long ball ya, boleh bilang long ball gitulah bermainnya. Nggak bermain bola possession, lebih ke long ball ya, dimana Jonathan yang sebagai playmaker, walaupun lawan Bali United nggak main, tapi bukan sebagai alasan lah ya. Tapi intinya PSIS Semarang ini nggak bisa terus-terusan bermain secara long ball, intinya seperti itu. Kalau saya lihat preview secara pertandingannya dia di 3 pertandingan terakhir itu saya nonton semua, yaitu PSIS Semarang
kebanyakan bermain long ball yang selalu kehilangan bolanya itu sia-sia terus. Begitu long ball ke depan, tapi pemain tengahnya itu posisi defense. Jadi begitu sampai depan bingung, walaupun memang diterima oleh pemain PSIS gitu ya, tapi bingung karena pemain tengahnya masih terlalu jauh dengan pemain sayap atau pemain depannya. Jadi mudah banget kehilangan bola. Dan kita lihat bahwa gol-gol yang dicetak pun juga kebanyakan PSIS Semarang memang lewat set play ya, nggak banyak lewat titik penalti lah ibaratnya seperti itu. Tapi yaitu dengan banyaknya tim yang sekarang ya boleh dibilang tim papan tengah sudah mulai bagus bermainnya. Apakah iya PSIS Semarang harus terus melakukan permainan seperti itu jika ingin bersaing lagi di papan atas? Jadi ini PSIS Semarang ini mau kemana? Ya, apakah terus-terusan hanya bermain dengan posisi long ball, nggak melalui bola possession mungkin? Kalian boleh cek lah. Kalian lihat kalau nonton pertandingannya PSIS Semarang, apalagi fans dari PSIS Semarang, yaitu sering kehilangan bola. Bahkan bola possession aja jarang dikuasai oleh PSIS Semarang di atas 53% lah katakan. Pasti antara seimbang atau mungkin musuhnya yang menguasai bola possession. Ya karena apa? Yaitu lini depan dan lini tengahnya PSIS Semarang inilah yang perlu diperbaiki menurut saya. Kalau lini belakangnya itu sudah bagus PSIS Semarang. Ini nilai plusnya PSIS Semarang itu lini belakangnya sudah bagus, tapi di lini depannya itu ya dari 3 pertandingan terakhir nggak mencetak 1 gol pun gitu loh. Ini suatu langkah kemunduran. Ya intinya kan kalau kita lihat dari data ya 3 pertandingan terakhir nggak mencetak 1 gol pun. Berarti kan tandanya apa? Lini depannya PSIS Semarang dong ibaratnya yang dibebankan loh. Kenapa nggak mencetak gol? Kenapa nggak mencetak gol? Ya tapi kalau kita lebih dalam lagi ya ini kan permainan satu tim. Ada pemain belakang, tengah, depan. Nah itu bagaimana mereka bisa kolaborasi hingga bisa mencetak gol. Ya jika lini belakangnya sudah bagus tapi lini depannya buntu atau lini tengahnya kurang jalan, ya sia-sia hasilnya jika lini belakangnya bagus. Karena bagaimanapun bertahan itu menunggu bola itu lebih susah, mengejar bola itu lebih susah. Lebih baik tuh kita yang dikejar, bisa memainkan bola possession lah, mengarahkan permainan ini mau kemana. Tapi kalau kita lihat dari 3 pertandingan terakhir, kalau dari datanya PSIS Semarang, ini nggak mencetak 1 gol pun. Ya, jadi power mencetak gol dari PSIS Semarang ini perlu ditanda tanyakan dan saya kira ada telepon masuk nih. Ya, jadi saya kira perlu dicermati bagaimana nanti di kedepannya PSIS Semarang akan bermain dengan Persikabo di pertandingan berikutnya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi sesuai datanya ya. Tapi kalau sekarang ini saya buat video ini hanya preview aja. Ya, jadi PSIS Semarang intinya ini mau kemana? Apakah dia ingin bersaing tetap berada di peringkat di atas 6 besar? Ya harus merubah cara bermainnya. Karena kalau seperti ini terus, saya yakin PSIS Semarang nggak akan lama berada di 6 besar. Kalau dari data ini terus cara permainannya ya mungkin ya dengan cara long ball itulah. Ya, jadi saya kira kalau PSIS Semarang seperti ini terus, saya yakin nggak bakal berada di peringkat 6 besar sampai akhir musim. Kalau dia nggak merubah cara bermainnya, itu aja PR-nya. Ya, jadi intinya bagaimanapun PSIS Semarang ini sekarang itu sangat luar biasa berada di peringkat keempat dan itu harus bisa dipertahankan dengan cara merubah sistem permainannya. Ya, dan saya hanya mempreview aja bahwa PSIS Semarang ini mau kemana. Jika pengen terus bersaing di peringkat 3 besar, ya itu buat ini aja lah preview atau masukan atau pendapat saya bahwa PSIS Semarang harus berubah cara bermainnya. Karena kalau dari lini belakangnya sudah bagus, percuma kalau lini depannya nggak didukung. Ya kalian bisa lihat statistik tim-tim Indonesia yang lainnya bagaimana lah. Kalian bisa bandingkan. Ya, jadi itu aja yang saya ingin bagikan kepada kalian bahwa PSIS Semarang ini harus bisa merombak cara bermainnya. Ya bukan pemainnya ya, tapi cara bermainnya. Itu aja yang saya lihat, karena kebanyakan PSIS Semarang itu masih bermain ya passing-passing long ball itu yang nggak perlu dilakukan. Itu aja PR yang menurut saya inilah PSIS Semarang itu harus bisa membuktikan bahwa dia ini termasuk tim papan atas dengan cara bermainnya pun ya harus berkualitas karena tim papan atas. Ya jadi itu aja, saya nggak ada bermaksud untuk menjelek-jelekan PSIS Semarang, nggak ada, cuma saya review aja bahwa saya ingin melihat PSIS Semarang yang saat awal-awal Liga Indonesia ini bergulir gitu. Ya, jadi jangan sampai dengan posisi sekarang yang PSIS Semarang masih di peringkat 4 yang masih sangat luar biasa, justru malah jatuh nanti ke peringkat papan tengah. Jangan sampai itu terjadi dengan cara
yaitu ya semoga bisa menjadi PR buat PSIS Semarang merubah sistem permainannya ya. Jadi PSIS Semarang ini mau kemana? Kita nantikan pertandingan di 3 match ke depan ya. 3 match ke depan ini PSIS Semarang akan ketemu Persikabo Bogor, lalu ketemu PSM Makassar, dan ketemu Bayangkara ya. Jadi 3 match ke depan PSIS Semarang ini saya akan buat semua kontennya, prediksi skornya. Tapi ya itu, prediksi skor itu kan sesuai dari data. Kalau ini preview, jadi beda ya. Jadi besok kita coba akan lihat PSIS Semarang di 3 pertandingan ke depan bagaimana. Karena ini sangat menentukan PSIS Semarang ini mau kemana di 3 pertandingan selanjutnya ini. Karena libur yang cukup lama ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain atau pelatih dari PSIS Semarang. Ya, jadi itu aja. Cahyo untuk PSIS Semarang, semangat, semoga bisa terus bersaing di papan atas Liga Indonesia sampai akhir musim. Ya, thank you ya. See you.